Mas mau tanya tuh soal nomor 4, eh, apa nggak salah itu Mas? Apa itu sistem persamaan linear dan persamaan linear? Maksudnya satu aja atau bagaimana Mas? Terima kasih.
Waktunya udah habis. Teman-teman yang ingin maju buat tugas khusus, dipersilakan. Salah satu metode. Ya, Glenn. Saya izin live ya Mas, soalnya saya ada kelas jam 9 tadi. Oh, yang ini ya, Renaldi. Iya, yang silakan bisa Google Meet ya, yang ada kelas. Oke. Terima kasih banyak ya Mas. Saya izin live Mas. Ya, silakan. Silakan, yang ada kelas silakan ya. Oke, teman-teman yang ingin maju buat tugas khusus, silakan. Salah satu metode dulu aja. Nadia mungkin bisa mempresentasikan tugas khususnya. Mohon maaf Mas, siapa Mas? Nadia. Oh, Nadia. Nadia siapa? Zahidah. Nazia Zahidah. Oh iya, berarti saya. Oke. Oke, izin presentasi tentang metode eliminasi Gauss ya, Mas. Ya, silakan.
Apa sudah terlihat ya? Udah, silakan. Oke. Ini jadi di eliminasi Gauss itu awalnya kan diketahui persamaannya seperti ini di soal. Kemudian persamaan ini tuh diubah ke dalam bentuk matriks. Yang mana ini bentuk matriksnya matriks koefisien, jadi koefisiennya ditulis dalam bentuk matriks gini. Yang persamaan pertama kan X1, koefisiennya kan 1. Berarti tulis 1, kemudian yang kedua X2-nya 3, X3-nya 5, X4-nya 2. Terus yang ini dijadikan C berarti. Ini C-nya berarti 0, 15, 2, sama min 3. Kemudian yang lain juga gitu. Nah, kemudian di eliminasi Gauss ini, itu kita menjadikan matriks ini itu sebagai segitiga bawah gitu ya. Jadi dengan diubah biar segitiganya itu biar yang bawah ini menjadi segitiga bawah 0, 0 hasilnya 0 gitu. Nah, yang pertama ini dilakukan dengan baris kedua yang ini, kemudian baris ketiga dan baris keempat di kolom pertama itu jadikan 0. Nah, berarti kan yang baris pertama ini tetap ya. Kemudian baris kedua kolom pertama jadikan 0. Berarti ini rumusnya itu dengan A21 dikurangi A11 dikali A11 dibagi A21 dibagi A11 kayak gitu. Nah, kemudian untuk yang lainnya juga caranya sama kayak tadi. Berarti kan ini yang baris kedua kolom kedua, berarti C11 baris kedua dikurangi baris pertama, baris A21. Nah, terus dibagi sama kayak tadi. Begitu juga dengan seterusnya. Dengan yang baris ketiga kolom pertama juga gitu, berarti di sini pakai yang baris ketiga kolom 1 dikurangi baris pertama kolom 1 dikali baris baris ketiga kolom 1 dibagi baris ke 1 kolom 1 kayak gitu. Dan seterusnya juga rumusnya sama, jadi di sini didapatkan 0, 0, 0 di baris kedua, 3, 4 kolom pertama. Nah, setelah itu diubah lagi matriks yang udah diubah tadi menjadi baris 3 kolom keduanya harus 0. Nah, tadi kan ini kan belum 0, jadinya yang ini di-nolkan. Kemudian rumusnya sama kayak tadi. Setelah itu, setelah jadi gini, kemudian sekarang baris keempatnya di-nolkan. Baris keempat kolom 3 di-nolkan. Rumusnya juga sama, tinggal disesuaikan aja baris dan kolomnya. Nah, setelah itu, setelah dapat segitiga bawah ini, berarti ini sudah memenuhi bentuk eliminasi Gauss, sehingga kita bisa substitusi untuk menemukan variabel-variabelnya. Nah, berarti hasilnya nanti didapatkan cari dari X4 dulu, berarti ini caranya dari hasil C4 tadi dibagi dengan A44 gitu. Kemudian dari sini kan udah tahu X4-nya, kemudian disubstitusi ke persamaan ketiganya, tahu X3-nya, kemudian X2 juga gitu, dan X1 juga seperti itu. Sehingga dihasilkan X1 min 5, X2 1,09, X3 min 3,3, dan X4 9,27. Sudah, Mas. Mungkin MATLAB-nya. Oh, iya sebentar. Oke, ini saya masih membuka MATLAB-nya, Mas. Mungkin ada butuh beberapa waktu, bentar. Ya, nggak apa-apa.
Apakah ini share screen-nya udah kelihatan? Kelihatannya tampilannya meetingnya ya. Oh, Belum di bentar. labnya. Ya. Kalau gini apakah sudah, Mas? Ya, silakan. Oke. Ya, jadi di awalnya itu kita input berapa berarti nanti kalau misalnya ini A-nya dimasukkan berapa aja, 3, X3-nya 5, kemudian X4-nya 2. Kemudian di persamaan kedua juga dimasukkan juga X1-nya berapa, koefisiennya X2 berapa, dan seterusnya sampai ke persamaan keempat. Kemudian di C ini nanti dimasukkan juga hasilnya, berarti kan ada 0, 15, 2, dan min 3. Kemudian ini TIC untuk waktunya, untuk mengetahui waktu penyelesaian dari metode eliminasi Gauss ini berapa gitu. Kemudian ini ada fungsi for, untuk R-nya sama dengan 1, maka N-nya min 1. Kemudian ini dicari juga errornya, yakni absolut A dari B, R lebih besar dari absolut A, B, R-nya. Kemudian seperti itu, dan jika di akhirnya ini nanti bakal ada TOC, karena tadi ada TIC berarti di akhirnya ada TOC untuk memperkirakan waktu dalam penyelesaiannya itu seperti apa. Yang saya paham seperti itu sih, Mas. Sudah, Mas. Coba di run labnya. Oke, ini kok nggak bisa ngeran, gimana ya? Kok nggak ada tulisannya run di sini, Mas? Di acara F5 coba. Kenapa, Mas? Ini nggak bisa. Oh, ada. Bentar. Ini kan dimasukkan tadi jumlah persamaannya, ada berapa persamaan tadi, 4. Sehingga kalau di run, nah ini langsung ketemu. X1-nya min 5, X2-nya 1,09, X3-nya min 3,3, X4-nya 9,2. Hasilnya udah sesuai dengan yang dilakukan perhitungan melalui Excel dengan waktunya sebesar 0,216 second. Seperti itu, Mas. Oke. Jadi untuk metode eliminasi Gauss ini buat ini ya, menyelesaikan persamaan linear ya. Jadi kalau teman-teman dulu waktu SMA ya, itu kan biasanya eliminasi substitusi gitu ya buat menyelesaikan. Biasanya kalau dulu itu cuma 2 persamaan, 3 maksimal. Kalau 3 itu aja itu udah harus 2 kali ini ya, substitusi sama eliminasi. Jadi ribet. Nah, buat metode eliminasi Gauss ini kayak simplifikasinya. Walaupun di Excel juga masih panjang ya. Ini gunanya MATLAB ini, jadi seberapa banyak pun persamaan itu akan tetap bisa diselesaikan menggunakan fungsi-fungsi seperti for i, while gitu. Jadi teman-teman nggak perlu repot mendefinisikan kayak kalau di Excel itu kan harus, kalau angkanya ganti kan harus ganti semua rumusnya gitu kan. Jadi repot gitu. Lalu saya mau tanya, itu yang TIC itu apa? Iya, Mas, senangkap saya. Ini senangkap saya, Mas ya.
Itu TIC sama TOC-nya itu buat ini mengetahui waktunya ini Mas. Ya betul ya. Persamaan ini, iya metode ini butuh berapa waktunya butuh berapa gitu. Oke. Jadi ya betul ya kata Nadia, buat mengetahui waktu total yang dibutuhkan komputer buat menghitung eliminasi Gauss. Jadi mungkin kalau laptopnya agak kentang, agak lambat gitu, tambah lama ini waktunya. Jadi kalau misalkan di soal besok itu ditanyakan waktu yang diperlukan buat menyelesaikan ini, ditampilin aja. Kalau misalkan nggak ada, nggak usah ditampilin. Oke, itu sih. Makasih, Nadia. Oke, yang lain ada pertanyaan mungkin sebelum lanjut metode lainnya. Ya silakan, yang izin ke toilet silakan. Oke, kalau nggak ada, coba Nadia Rizky buat mempresentasikan tugas khususnya. Iya Mas, saya izin off cam ya Mas. Ya. Bentar saya buka dulu ya Mas. Mas, saya LU decomposition nggak apa-apa, Mas? Ya, silakan. Apa sudah terlihat, Mas? Ya, silakan. Jadi untuk matriksnya ini kemudian dimasukkan setiap koefisiennya membentuk matriks yang ini sebagai A, yang hasilnya sama dengan ini sebagai C. Kemudian yang pertama itu untuk mencari identitas menjadi L sama U, itu yang pertama karena sebagai patokannya adalah L11. Nilainya sudah 1, L11 sama dengan A11. Jadi dimasukin ke sini. Kemudian sama yang L21 sama dengan A21. Untuk baris 31 sama, 41 sama. Kemudian yang selanjutnya itu menghitung U12. U12 ini letaknya di ini U12. Karena
karena ini tadi sudah diketahui, karena identitasnya U itu diagonalnya 1, sehingga U satu-satunya tidak perlu dicari. U12-nya itu dari A12 per L11. Kemudian mencari U13. U13 itu dari A13 dibagi per L11. Terus U14-nya juga sama, dibagi dengan L11. Setelah itu menghitung di L22. Di sini karena ini tadi sudah diketahui, selanjutnya menghitung di sini. L22 ini hasilnya dari A22. A22 ini dikurangi dengan L21. Dikurangi dengan L21 dibagi dengan U12. Jadi hasilnya untuk U23 adalah 0,5 di sini. Kemudian menghitung di L32. L32 itu di sini menghitungnya dari A32. A32 itu di sini. Kemudian dikurangi dengan L31. L31 itu di sini dikali dengan U12. Selanjutnya menghitung U23. U23 yang di sini. Karena matriksnya di sini sudah diagonal 1, maka tidak perlu dihitung, langsung U24. U24 itu U24 di sini dari A24 dikurangi dengan L22 dikali dengan U14 dibagi dengan L21. Selanjutnya menghitung di yang terakhir itu L44. L44 itu dari analog A23 A44 dikurangi dengan L41 dikali dengan U14 dikurangi dengan L42 dikali dengan U24 kemudian dikurangi dengan L43 dikurangi dengan dikali dengan U34. Terus dihasilkan untuk matriks L seperti ini dan U seperti ini. Jadi perhitungannya L sama U saling berhubungan. Kemudian untuk mencari C aksen itu dari L per C. L matriks ini kemudian per C untuk hasil ini. Untuk mencari C1 aksen itu dari C1 per L11.
Kemudian untuk C2 aksen ini dicari dari C2 ini dikurangi dengan L21 dikali C1 aksen yang ditemukan ini dibagi dengan L22. Untuk yang C3 aksen ini hasil dicari dari C3 aksen ini dicari dari C3 dikurangi dengan L31 dikali C1 aksen ini dikurangi dengan L32 dikali dengan C2 aksen dibagi dengan L33. Untuk yang C4 aksen itu dari C4 dikurangi ini L41 dikali dengan C1 aksen kemudian dikurangi dengan C42 dikali C2 aksen dikurangi dengan ini dikali dengan C3 aksen dibagi ini. Ketemu C aksen, selanjutnya untuk mencari X itu dari U per C. Matriks U ini dimasukkan sama C-nya. Untuk nilai C-nya ini berasal dari C aksen. Untuk karena yang di sini X4 nilainya 9,2727. Kemudian untuk X3 ini dicari dari ini dikurangi dengan ini dikali dengan C3 aksen. Dikali dengan ini. Kemudian untuk yang X2 itu dari C2 aksen dikurangi dengan ini dikali dengan C3 aksen dikurangi dengan ini dikali C2 aksen. Untuk ini juga sama. Terus kemudian hasilnya didapatkan untuk X1 yang atas min 5, X2 yang ini 1,0909, untuk X3 yang ini, X3 di baris 3 ini min 3,3636, untuk X4-nya 9,2727. Oke, langsung ke MATLAB-nya ya. Ini untuk MATLAB-nya dengan matriks A-nya diinput sesuai di persamaan. Kemudian C-nya juga. Oh, salah mas. Oh ya ini. Untuk metode LU, untuk matriks A-nya dimasukin sama C. Saya kurang paham mas sebenarnya sama ini. Ya lanjut dulu aja. Kemudian dimasukkan C, mungkin jumlah sama dengan 1, kemudian iterasi sama dengan I sampai N, LI J sama dengan AI J
itu dalam bentuk for n, kemudian iterasi sama dengan 1, u dalam kurung i, koma i sama dengan 1, dengan jumlahnya 2 sampai n, u dalam kurung i sampai u i j sama dengan a dalam kurung i j per l dalam kurung ii. Itu dalam bentuk for n. Kemudian i-nya sama dengan 2, j-nya sama dengan 2, jumlah L-nya 0, jumlah U-nya 0, kemudian masuk ke while. I lebih kecil dari N, masuk ke for N, X sama dengan 1 sampai N. Ya, tadi mungkin bisa dipercepat ya, di running aja dulu. Oh, langsung di running. Oke, Mas. Ini dimasukkan persamaannya, karena persamaannya tadi ada 4, maka dimasukkan 4. Kemudian muncul X1-nya min 5, X2-nya 1,099, X3-nya min 3,363, X4-nya 9,2727. Dengan waktu perhitungan 0,2786. Oke. Coba ke atasin dulu buat codingannya. Tadi belum dibahas ya, buat matriksnya itu gimana? Maksudnya 1, 3, 5, 2. Oh ya, 1, 3, 5, 2 itu di persamaan 1. Yang tadi kan berapa ya, Mas? Bentar. Koefisiennya kan 1, 3, 5, 2. Kemudian untuk persamaan yang kedua koefisiennya 1, 9, 8, 4. Untuk persamaan yang ketiga itu 1, 1, 1, 1. Persamaan yang keempat itu 2, 1, 1, 1. Untuk nilai C-nya itu yang persamaan pertama itu 0, persamaan kedua 15, persamaan ketiga 2, dan persamaan keempat min 3. Iya. Jadi kalau menyusun matriks seperti ini ya tadi ya. Tadi belum sempat dibahas juga waktu siapa? Nadia satunya tadi. Belum sempat dibahas ya. Jadi udah betul ya. Ini paling krusial sih. Kalau dulu itu kebanyakan ada yang salah di sini. Codingan markupnya itu udah betul tapi penyusunan matriksnya salah. Jadi setiap hasil kan ada sama dengannya kan. Yang sama dengan ruas kanan itu yang C, yang itu yang sebelah kiri gitu. Lalu buat LU decomposition ini ya, lebih singkat dari Gauss tadi. Soalnya Gauss yang pertama itu metode yang paling paling lama, jadi paling nggak efektif, paling panjang langkah-langkahnya. Nah, yang metode LU ini juga lebih hemat memori komputer, jadi nggak banyak memorinya dibandingkan dengan Gauss Jordan maupun eliminasi Gauss gitu. Itu sih. Oke, makasih Nadia. Oke, Mas. Oke, metode selanjutnya silakan. Yang Gauss Jordan. Mungkin saya ada, Mas. Ya, silakan Aksa. Sebentar, Mas. Ya.
Ini apa udah terlihat Mas? Silakan. Langsung MATLAB-nya aja. Oh, langsung. Ya, langsung MATLAB aja. MATLAB-nya masih saya open Mas. Mungkin tunggu sini. Oh, nggak apa-apa, ditunggu dulu aja. Langsung ke MATLAB. Mas, izin share screen. Ya, silakan. Ini apa udah terlihat Mas? Masih yang nampak ini apa meetingnya, bukan MATLAB-nya. Nih, Oh, udah. udah ya? Mungkin langsung di run aja Mas ya? Ya, langsung ke atas ya. Iya. Mas lagi lemot. Oke, ini bagus ya pakai switch case. Ya, silakan. Berarti tadi udah eliminasi Gauss sama LO decomposition, berarti sekarang Gauss Jordan. Persamaannya tadi di khusus itu ada 4 juga. Jadi langsung jawabannya langsung ketemu. X1-nya min 5, X2 1,090, X3-nya minus 3,363, X4-nya 9,277. Itu sama juga dengan hasil yang di ini Mas, di apa namanya, di Excel saya. Apa sekalian ditunjukin Excel juga Mas untuk ini? Oke, dijelaskan secara singkat aja. Ya, jadi apa namanya?
dari metode eliminasi Gauss-Jordan ini hampir sama juga sama dengan eliminasi Gauss. Cuman dia tuh lebih kompleks karena dia tuh eliminasi dan substitusinya tuh lebih banyak. Jadinya dia tuh kalau misalnya di eliminasi Gauss itu kan cuma dijadiin segitiga atas. Kalau ini itu dijadiin matriks identitas atau matriks diagonalnya itu 1 dan sisanya itu nilainya 0. Jadi sama inputnya kayak awal, sama kayak eliminasi Gauss juga. Jadi n inputnya itu masukkan 2 persamaan yaitu 4. Habis itu kita masukkan bentuk matriksnya, di mana ini 1, 3, 5, 2 ini adalah persamaan 1 dengan hasilnya itu 0. Lalu yang selanjutnya itu ada 1984 itu persamaan yang kedua dengan hasil sama dengan 15. Yang ketiga itu 1111 dengan hasil sama dengan 2. Lalu yang terakhir atau persamaan yang keempat itu 2111 hasil minus 3. Dan ini codingannya seperti ini, hampir sama juga. Lalu langsung didapatkan hasil ini dengan dijalankan langsung. Oke, ya, makasih Aksa. Jadi kalau buat Gauss-Jordan ini modifikasi dari eliminasi Gauss ya, jadi lebih modern, ada yang dimodifikasi. Sehingga ini kan nggak terlalu panjang kayak tadi ya, yang eliminasi Gauss. Sebenarnya sama, cuman lebih singkat aja gitu. Oke, mungkin ada satu lagi yang mau saya tanyakan. Misalkan ada persamaan kuadrat mungkin, x kuadrat tambah 3x tambah 3 sama dengan 0. Terus persamaan 2-nya 2x kuadrat tambah 5x tambah 2 sama dengan 3. Nah itu apakah bisa diselesaikan dengan ketiga metode ini? Bisa atau tidak? Tadi gimana Mas persamaannya Mas? Ya kalau misalkan ada persamaan kuadrat ya, misalkan mungkin ini nggak bisa dicoret-coret ya Google Map. Mungkin bisa buka ini ya, buka soal khususnya mungkin. Soal khusus, bentar Mas. Lihat Mas. Ya. Oke. Nah, ya misalkan saya ganti persamaan satunya itu ya. Jadi x1-nya itu kuadrat, x1 kuadrat tambah 3x2 tambah 5x3 tambah 2x4 sama dengan 0. Nah, itu pertanyaannya, apakah bisa diselesaikan dengan ketiga metode tadi? Eliminasi Gauss, Gauss-Jordan, dan LU tadi. Oke, kalau misalnya itu ada ada kuadrat itu di persamaan salah satu persamaan itu, jawaban saya itu tidak Mas, soalnya itu udah termasuk persamaan non-linear. Sedangkan kalau misalnya kita pakai eliminasi Gauss, Gauss-Jordan dan juga LU decomposition itu hanya untuk penyelesaian persamaan linear Mas. Oke, betul ya. Jadi ini yang krusial banget ya. Nah, misalkan nanti ada suatu soal persamaannya kuadrat ya, dan teman-teman disuruh buat menggunakan metode tadi, yang ketiga metode tadi, itu teman-teman harus linearisasi. Linearisasi itu kayak misalkan persamaan yang paling sering banget, persamaan Antoine. Itu kan persamaannya nanti ada ln-nya. Nah itu namanya dilinearisasi. Misalkan juga x kuadrat, supaya kuadratnya hilang itu diapakan? Diturunin ya, jadi 2x gitu. Jadi ada turunannya gitu. Kalau misalkan ada kasus ya, tapi mudah-mudahan besok cuma linear aja gitu. Oke, lalu udah sih. Maaf saya izin tanya, saya masih kurang paham sama tadi statementnya yang diturunkan. Berarti persamaannya kalau misal kita dapat persamaan kuadrat itu persamaannya dipakai untuk
yang dimasukin di matriksnya itu persamaan turunannya seperti itu, Mas? Ya, sebenarnya nggak harus turunan sih, kan banyak ya metode buat linearisasi. Ini buat kasus aja sih. Kalau di praktikum nggak ada, misalkan nanti ada di problematika apa ya, biasanya di mata kuliah dinamika dan pengendalian proses, teman-teman belum ambil ya, itu nanti banyak buat linearisasi buat diproses ke selanjutnya gitu. Itu intinya buat apa ya, kuadratnya itu hilang gitu. Baik, Mas. Terima kasih. Ya. Oke. Oh ya, Mas, saya mau tanya lagi mengenai tiga metode tadi kan sebenarnya kita harusnya bisa nganggap apa istilahnya nilai laju konvergensinya kan dari TIC TOC-nya ya, elapsed time-nya. Tapi kan untuk beberapa laptop kan emang beda-beda, bisa jadi beda-beda kan untuk kasus itu. Nanti untuk nyari nilai metode yang paling efektif gimana? Karena kan metodenya metode langsung ya, jadi kita nggak bisa ngitung pakai jumlah iterasi maupun nilai error. Sorry tadi suaranya kekecilan ya. Gimana? Oh, ya, oke. Sorry, Mas. Jadi saya mau tanya, kan untuk kasus yang ini kan metodenya langsung, berarti kan untuk mengukur metode mana yang paling efektif itu nggak bisa pakai jumlah iterasi maupun nilai error. Nah, biasanya kan mungkin pakai TIC, TOC, tapi kan untuk beberapa kasus di laptop tuh mungkin ada yang berbeda-beda gitu kan untuk nilai elapsed time-nya. Terus kita ngukur metode yang paling efektif digunakan itu parameternya apa ya? Ya, jadi kan tapi ininya sama ya laptopnya. Jadi meskipun kan dalam berbeda praktik kan berbeda kasus ya, berbeda soal. Jadi kan yang dibandingkan itu soalnya sama tapi metodenya berbeda gitu kan, laptopnya sama kan cuma satu kan laptopnya gitu. Iya nggak? Oke. Berarti tetap dari elapsed time-nya ya, Mas? Iya. Oke, terima kasih, Mas. Sama-sama. Oke. Kalau misalkan masih ada pertanyaan nanti bisa chat pribadi aja ya, karena udah malam banget. Oke, mungkin sekian buat tes awal buat modul 4. Semoga besok praktikum diberi pelajaran ya. Yang offline terutama semoga diberi kesehatan. Kalau misalkan ada yang sakit atau tidak badan bisa chat asisten, bisa menghubungi. Oke. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Mbak. Jadi sama-sama.